Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Khairunisa di sini akan menjelaskan metode selective laser sintering atau SLS yang biasa digunakan pada metode percetakan 3D printing. Di sebelah kanan terdapat gambaran mesin 3D printing dengan metode SLS yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada video kali ini. Penjelasan lebih lanjut dari video ini akan terdiri dari satu, pengertian dari metode SLS, kemudian cara kerja dari mesin 3D printing dengan metode SLS, bagaimana dapat menghasilkan produk 3D, kemudian yang ketiga, kelebihan yang dimiliki oleh mesin 3D printing dengan metode SLS, dan kemudian kekurangannya, dan yang kelima, tips dan trik penggunaan untuk menghasilkan produk yang baik hasil dari cetakan metode SLS, kemudian yang keenam, produk apa saja yang bisa dihasilkan dari metode SLS ini. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari metode SLS. Metode percetakan 3D printing salah satunya adalah SLS. Jadi, masih banyak metode lainnya yang dimiliki oleh 3D printing, tetapi yang dibahas pada video kali ini adalah SLS. SLS, Selective Laser Sintering, di mana sumber tenaganya berupa laser dengan sinar karbon dioksida atau CO2 untuk memanaskan dan mengeringkan materialnya yang berada di titik pelelehan atau melting point. Materialnya bisa berupa bubuk atau serbuk, tetapi yang biasa digunakan itu adalah nilon, tetapi juga dapat menggunakan bahan bubuk lainnya seperti besi dan aluminium. Nah, bagaimana cara kerja dari mesin 3D printing dengan metode SLS ini? Yaitu yang pertama, laser akan bertindak sebagai sinar pemindai atau scanner, dan scanner dikendalikan oleh komputer. Bisa dilihat pada gambar terdapat dua buah piston, yaitu yang sebelah kiri yaitu powder delivery system dan yang sebelah kanan fabrication piston. Jadi yang di sebelah kiri digunakan untuk menyimpan material berupa serbuk nilon atau serbuk yang lainnya yang digunakan untuk mencetak produk 3D. Jadi yang di sebelah kiri piston akan terus bergerak ke atas setiap waktu. Jumlah dari kenaikan piston sebelah kiri tersebut sesuai dengan ketebalan dari layernya. Di waktu yang bersamaan, piston yang di sebelah kanan akan bergerak turun. Pergerakan turunnya pun akan sesuai dengan ketebalan layernya untuk membentuk benda yang dicetak. Kemudian terdapat roller yang akan bergerak dari kiri ke kanan untuk membentuk layer dari materialnya di atas platform. Dan ketika sudah terbentuk layer demi layer, scanner akan menyerap sinar dari laser untuk mengeraskan dan memanaskan material. Kita bisa melihat ketika piston sebelah kiri naik, maka roller akan bergerak dari kiri ke kanan membawa material di objek tank. Kemudian dipanaskan dengan sinar laser, dan sebelah kanan, piston sebelah kanan bergantian akan naik dan roller akan bergerak kembali ke arahnya atau dari kanan ke kiri dengan membawa material dan membentuk layer baru kembali. Proses tersebut akan berjalan terus-menerus hingga produk 3D yang akan dicetak sepenuhnya sudah terpenuhi layernya. Masuk pada kelebihan dari metode SLS, yang pertama, menghasilkan produk yang durable atau tahan lama. Kemudian yang kedua, produk yang lebih tahan dengan benturan atau impact resistant part. Kemudian yang ketiga, produk yang dicetak akan lebih detail di setiap sudutnya atau dapat mencetak produk yang kompleks sehingga dapat membuat sesuatu produk yang lentur atau stiffness, kekakuan yang tidak terlalu kaku. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan material pendukung seperti FDM dan SLA. Nah, karena partikel serbuk yang lepas dari material SLS akan menjadi material pendukungnya. Nah, selain dari sisi kelebihan, metode SLS juga mempunyai sisi kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama sekitar 12 jam untuk membersihkan tabung atau piston yang berisi bubuk material yang akan digunakan untuk mencetak kembali. Kemudian yang kedua, permukaan produk yang dihasilkan akan memiliki lubang-lubang atau berpori karena kita mengingat bahwa materialnya berupa serbuk nilon, sehingga ketika produk yang dihasilkan berpori akan mengurangi nilai kualitas dari produk yang dihasilkan.
atau produk yang dicetak. Kemudian yang ketiga, permukaan sekitar objek yang dicetak juga akan mengeras. Jadi ketika produk yang dicetak tersebut digunakan, maka akan mempengaruhi kualitas produknya pula. Dan kemudian yang terakhir, mesin 3D dengan metode SLS ini memerlukan pasca perawatan karena tidak hanya mengandalkan laser untuk perawatannya. Jadi tips dan trik dari penggunaan metode SLS ketika akan mencetak produk menggunakan metode SLS yang memiliki tingkat kekakuan yang tinggi sehingga harus dicetak dengan kokoh. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ketika membuat desainnya, desain lubang atau break point-nya harus dibuat sekecil mungkin. Karena dengan cara tersebut serbuk akan terperangkap pada lubang yang telah dibuat sehingga menambah kekakuan dan dapat mengurangi lengkungan. Yang terakhir, jadi produk apa saja yang dapat dicetak pada SLS? Yang pertama, peralatan kesehatan. Yang kedua, perkakas dan peralatan. Yang ketiga, desain otomotif seperti dashboard mobil. Yang keempat, kendaraan udara. Yang kelima, patung arsitek. Yang keenam, model arsitektur. Dan yang ketujuh, tangki bahan bakar. Sekian penjelasan mengenai metode SLS dalam 3D printing. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.